Akademika, organisasi mahasiswa merupakan elemen terpenting bagi suatu ekosistem di universitas manapun. Dengan adanya suatu lembaga di dalam universitas, maka terbentuklah berbagai macam karakter dan sikap. Tidak begitu juga dengan para ketua umum yang telah menjalankan dan telah menjabat serta menunaikan segala tugas yang diemban ketika mereka masih menjabat di masing-masing lembaga organisasi mahasiswa. Selamat datang kembali di Ruang Dialog. Teman-teman Akademika, jumpa lagi bersama saya Muhammad Naisar Rizik Akbar dan saya Sinta Yunira. Dan kita kedatangan ex-ketua umum. Selamat datang dan selamat siang para ketua yang saya hormati. Boleh kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu? Oke. Selamat siang. Salam kenal untuk kita semua. Saya Ditya Ardiansyah, di sini sebagai ketua umum BEM Visip UMJ periode 2022-2023. Oke. Di sini saya sering dipanggil dengan nama panggilan Ahong. Siap, Gup Ahong. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Tapi baik ya? Alhamdulillah. Lega setelah menjabat? Tuntas semua. Tuntas semua. Akademika tuntas. Mantap. Oh, abis selesai sidang Selesai. skripsi kemarin, Masya Allah, luar biasa. Keren banget Nah, ya. kita lanjut ke selanjutnya. Dari Ketua Umum Himapol, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan. Oke, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan saya Rival Lausa. Saya sebenarnya kalau kan ini bicara periode ya. Oke. Tapi karena tadi kan udah bilang ada yang X, ada yang apa, jadi saya mau perjelas. Saya mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik periode 2002-2023. Ya sekarang demisioner juga dan menyusul. Menyusul ya. Menyusul ya. Secara organisatoris, secara akademisi juga kita menyusul. Oh, Mantap, luar biasa. Mantap. Gitu ya. Oke, terima kasih Tum Himapol. Lanjut ke Ketum Himia. Ganteng banget itu di Wes. belakangnya. Merah sendiri di belakang. Harus dong, biar harus berani. Wah, siap. Lanjutkan Tum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Putra Tofandri. Saya merupakan ketua umum dari Himia Visip UMJ periode 2022-2023. Mungkin ya sama lah, kita satu periode sama Gup Ahong dan juga Tum Rival di sini ya. Barengan untuk ya berseru-seruan lah di organisasi. Oke, teman-teman Akademika, jadi sudah kita perkenalkan para ketua umum. Jadi sedikit informasi aja bahwasanya Gup Ahong ini kemarin baru saja menyelesaikan sidang skripsinya dan insya Allah November kita wisuda, Gup. Ya, amin. Tuntas sudah semuanya. Tuntas Setelah semua. menjabat yang dengan ya dinamika yang cukup berat, tidak meninggalkan akademisi, luar biasa sekali. Patut dan perlu dicontoh ketua umum, ex ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Visip UMJ ini. Gup, kita ngomongin soal organisasi, Gup. Di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya dinamika dan konflik. Itu pasti, ya kan? Dan kebetulan juga kita pernah terlibat di dalam satu proyek yang sama, di dalam periode yang sama. Kita tahu lah bagaimana dinamika itu terus bergejolak sepanjang dari awal kita periode sampai dengan akhir periode kemarin. Boleh diceritain nggak? Seperti apa Gup Ahong ini menangani dan menyikapi daripada konflik internal. Tapi sebelum kita ngomongin menyikapi, coba dijelaskan dulu konflik seperti apa sih yang dihadapin di lembaga itu kira-kira gimana, Gup? Oke. Terkait pertanyaan tadi ya, cukup menarik ya Cukup pertanyaannya. menarik, oke. Menarik dan cukup sensasional. Karena juga kalau ya. memang kalau kita berbicara soal organisasi memang tidak lebih dari konflik gitu. Betul, Dan ini betul. perlu disadari. Betul. Oke. Karena kita sekarang sudah nggak menjabat lagi, alangkah baiknya kita coba cerita sharing-sharing ya. Betul, boleh. Biar Boleh, teman-teman boleh banget. Akademika biar Betul. tahu lah. Zaman abang dulu deh. Aduh. Oke. Zaman abang dulu. Oke. Oke, terkait dinamika yang terjadi ya selama menjabat, terutama di BEM Visip UMJ. Pertama, terkait kondisi internal sih. Ini seperti teman-teman ketahui lah. Maksudnya saya ketika menjabat itu tidak ada pemilihan, artinya terjadi karena aklamasi. Dan itu menjadi poin yang memang menjadi kendala untuk teman-teman yang berhasil aklamasi. Kondisi internal mulai dari awal sampai dengan akhir ya itu bergejolak lah. Karena apa? Karena di dalam organisasi ini kan banyak kepala ya, banyak juga inovasi, banyak juga kemauan yang mana harus kita satukan antara kepala satu dan kepala lainnya. Konflik yang mungkin ya yang
yang sulit untuk kita hindarkan ketika konflik itu terjadi antara cewek dengan cewek. Itu sih yang paling sulit. Dalam artian cewek Dalam artian gini, ketika ada salah satu wanita konflik dengan salah satu wanita di dalam internal, Oke. dan dimana salah satu wanita ini melakukan ya baper lah, Oke. baper, dan wanita lain juga baper. Nah Oke. ini kan sangat sulit. Jatuhnya nggak mau Iya, ngalah gitu betul. ya. Jatuhnya nggak mau ngalah ketika kita kasih argumen yang rasional, sama-sama nggak mau ngalah, dan artinya ya, kita duduk bareng, ya udahlah, lu selesaiin sendiri nih, lu duduk bareng, lu coba ungkapin sendiri apa yang menjadi permasalahan. Akhirnya cepat selesai dan sampai selesai. Jadi yang paling berat itu konflik ketika ada dua wanita yang saling mungkin saling sedang berkonflik. Betul. Dan sebagai lelaki, ketua umum lelaki, kita bingung menyikapinya. Ya. Dan Ya. tapi itu yang paling berat, Gue. Betul. Itu paling berat. Betul, itu Bukan paling yang berat. seperti apa. Betul, itu Oke. paling berat. Karena apa ya? Kita menghadapi pasangan kita aja sulit. Oke, Apalagi siap, yang siap. berpasangan. Siap, siap, siap. Kita harus mengerti Perlu melibatkan perasaannya, betul. Oke, perlu melibatkan perasaan gitu luar. Oke. Makanya perasaan ya guys. Jadi memang konflik secara internal terlebih dengan wanita dengan wanita memang kita bingung menyikapi juga. Betul. Betul. Oke. Karena kan gimana ya, maksudnya ya ketika wanita udah ngomong terserah itu bingung kita mau jawab apa. Udah terlalu Maju salah, mundur salah. Iya, ini kata misal kita mau ngelakuin ini, ntar ngapain itu sih Om, yang lain kan bisa. Kita coba untuk tarik diri, lu ngapain diem aja, ini kan ada gini. Bingung juga kita sebagai ketua umum dan lelaki terutama. Itu kan terkait dengan konfliknya. Lalu terkait dengan problem solving seperti apa dari Oke. ketua umum ini menyikapi dengan ya tadi mungkin asumsikan mas studi kasusnya itu wanita dengan wanita. Ketika ada masalah pasti ada jalan keluar. Langkah apa yang diambil sebagai ketua umum ketika menyelesaikan suatu konflik, terlebih konfliknya tidak mudah dan perlu sikap yang konkret yang harus dilakukan oleh ketua umum. Seperti apa, Bu? Silakan. Oke, terkait problem solving yang saya ambil ketika ada konflik yang terjadi di dalam internal, pertama coba saya berkomunikasi dengan departemen terkait ya, karena kan di dalam organisasi ini kita punya tupoksi masing-masing dan salah satunya ada departemen terkait yang mengenai konflik tersebut. Saya coba komunikasi dengan departemen terkait. Pertama saya komunikasikan, cobalah untuk buka komunikasi dengan pihak terkait, konfliknya apa segala macam. Nah, ketika emang departemen terkait tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut, saya sebagai ketua umum langsung coba untuk memanggil pihak terkait yang sedang konflik. Kita panggil, kita duduk bareng, apa yang menyebabkan lu bisa begini, apa yang menyebabkan lu bisa begini, silakan buka seterang-terangnya. Nanti setelah dibuka seterang-terangnya, kita kasih untuk solusi-solusi yang saya coba berikan. Dan poin penting yang saya berikan kepada teman-teman yang konflik, ada satu poin yang saya coba utarakan. Pertama, teman-teman boleh untuk berkonflik, tapi ingat kita dalam organisasi itu perlu namanya profesionalisme. Oke. Jadi ketika banyak terjadi konflik, nah kita sudah dengar juga tadi bahwasannya statement dari ketua umum bagaimana cara penyelesaian di dalam konflik tersebut harus dipisahkan yang namanya masalah personal dengan profesionalisme, karena memang itu sangat mengganggu ketika masalah personal itu dibawa ke ranah organisasi dan itu sangat mempengaruhi daripada kinerja program kerjanya seperti apa gitu. Itu harus sangat dihindari. Sepakat? Sepakat. Oke. Lanjut kita kasih pertanyaan ke Ketua Umum Himia nih, Boleh. Bang Jafir. Boleh. Oke. Yang lagi duduk di belakang. Diajak Mau juga, nanya, apa yang menjadi tantangan terbesar Bang Jafir dalam menghadapi dalam memimpin suatu organisasi? Tantangan Dan terbesar. bagaimana cara menghadapinya gitu, Bang? Mungkin kalau tantangan terbesar sih lebih ke bagaimana cara memanage sumber daya manusia gitu ya. Yang kita ketahui setiap manusia punya sifat yang berbeda-beda gitu. Jadi treatment ke setiap orang tuh berbeda dan pasti orang juga punya egoisnya masing-masing. Jadi ketika keegoisan mereka itu bertemu di ranah organisasi, mungkin memang sedikit ada konflik ya, seperti yang Gub tadi bilang, baik ada konflik tapi memang harus tetap profesional. Cuman di sini nih masih banyak yang belum bisa mengedepankan kata profesionalisme itu sendiri. Jadi masih banyak yang mengedepankan ego masing-masing. Pokoknya gue harus menang, gue harus yang diambil sarannya. Mungkin cara yang gue ambil di situ untuk
menengahi ya jatuhnya, coba kita lakukan pendekatan secara personal gitu, kita beri masukan ataupun ya sedikit tindakan pencegahan lah sebelum adanya konflik yang lebih dalam lagi. Kalau untuk sekedar hanya beradu argumen, it's okay aja gitu loh, karena itu juga salah satu poin plus, karena bisa berpendapat di depan banyak orang ataupun di muka umum itu adalah kelebihan gitu. Itu sih paling yang tantangannya. Bisa dijelas lebih spesifik ya, kira-kira kalau dari Himia itu sendiri sebagai ketum itu konflik seperti apa yang paling rumit gitu? Pasti kan dari berbagai macam konflik itu ada nih satu konflik yang tadi gue Pahong bilang, kan kalau gue Pahong bilang tadi cewek dengan cewek, konfliknya itu seperti apa? Maksudnya konflik internal seperti ataupun konflik eksternal gitu yang pernah dihadapin sama Tum Jafir ini seperti apa? Sama mereka ya. Sama abang-abang kan. Oh tidak, Jangan kayak gitu aku. kita berbeda. Jangan kayak gitu aku. Berbeda. Nah, itu apa itu betul. Itu khusus yang kita aja kita aja. Nanti ada ininya sendiri. Ada waktunya. Oke. Seperti apa Tum? Konflik ya yang mungkin kuat gitu ya. Ada beberapa sih, cuman yang gua ambil sini ada 2 yang lumayan besar gitu. Yang pertama mungkin bersinggungan dengan apa yang gue alami di BEM. Lebih tepatnya kalau dari Himia sendiri, geng sama geng. Oke, sama circle dengan circle, oke. Itu yang memang istilahnya kalau ada circle ini, circle yang satu nggak mau datang segala macam, dan itu jadi dampaknya ke periode yang sekarang gitu. Jadi memang agak rumit sebenarnya untuk masalah circle ini, karena kita juga tidak bisa mengatur, karena itu kan temannya mereka di lingkup perkuliahan ataupun dimanapun itu gitu. Dan kalau untuk masalah yang lain yang mungkin lebih besar dihadapinya biasanya sama angkatan 20 yang memang dihadapkan oleh tawaran-tawaran program MBKM ataupun program pemerintah lah gitu. Yang memang memberikan benefit untuk kelulusan yang lebih cepat ataupun ada imbalan tertentu gitu. Itu mungkin memang apa ya, dilatih lah profesionalitas kita di situ, tapi belum bisa tercapai dengan maksimal, dan sampai sekarang pun juga gue sendiri belum menemukan metode yang tepat lah untuk mengakomodir semua orang yang ada di pengurus gitu. Oke, jadi kalau kita lihat nih dari pernyataan Gup Ahong dengan Tum Jafir ini rata-rata itu berawal dari konflik internal yang mungkin agak sedikit rumit ya Gup ya, karena memang melibatkan anggotanya sendiri gitu. Jadi kita perlu langkah-langkah yang konkret untuk langkah penyelesaiannya seperti itulah. Ini kalau tadi kita udah ngomongin soal konflik internal di antara BEM dan juga Himia, kita tanya sama himpunan yang paling laki di FISIP ini, himpunan mahasiswa politik dengan tagline-nya politik berkuasa. Gimana Tum kira-kira dengan berbagai macam karakter laki-laki yang mungkin sedikit keras itu dibandingkan 2 organisasi lainnya, gimana cara Tum Rival menghadapi situasi seperti itu? Perlu ketegasan yang kuat kah atau seperti apa Tum? Oke, ini ya, karena menanggapi daripada konflik-konflik yang ada. Kalau tadi kan bahasanya bahwa politik ini yang paling laki. Paling laki. Sebenarnya bukan paling laki, tapi cuma karena emang lakinya paling banyak. Itu. Yang ada. Itu. Nah, ketika berbicara mahasiswa politik, pasti setiap himpunan punya konfliknya masing-masing. Dan punya budaya masing-masing. Betul. Dari budayanya itu yang mungkin akan membawa konfliknya, dan konfliknya pun pasti berbeda. Misalkan tadi kalau dari Gup Ahong mungkin dari ketika ada konflik secara individu dan individu, terutama misalkan dia lebih ke perempuannya seperti apa. Dan kemudian kalau daripada Tum Jafir sendiri, kalau di Himia kan dia circle ya, kelompok-kelompok. Kalau di Himapol kan mau dikelompokkan sedikit, jadi udah nggak ada circle-nya kan. Nah, kalau mau dibilang ada permasalahan individu antara perempuan dan perempuan, perempuannya dikit. Jadi mungkin permasalahannya lebih berbeda ya. Nah, kalau di politik itu sendiri, khususnya Himapol, karena kan kita ini mahasiswa politik, rata-rata dari tagline-nya aja berkuasa. Ya berarti berbicara kekuasaan, berbicara kepemimpinan. Nah, di politik, ketumnya itu kadang ketum secara terpilih, ketum secara administrasi, ya misalkan saya nih, saya ketum secara terpilih, tapi secara prosesnya ini masih politik loh. Ini mahasiswa yang kepalanya itu didoktrin secara kalian ini pemimpin, kalian ini pemimpin. Ya jelas, kadang ketua umum itu nggak bisa dibedakan satu atau semuanya. Kadang permasalahan di politik itu, atau kalau bisa kita bilang banyak kepala lah ya untuk konfliknya. Nah,
daripada memang konflik yang ada. Kalau dari politik sendiri kita kan karena berbicara politik itu dinamis, kadang A kadang B, yang sebenarnya di depannya saat ini bilang A tapi bisa berubah ke B, bahkan bisa langsung Z saking jauhnya kan. Nah, perubahan-perubahan itu yang mungkin lebih banyak yang menimbulkan konflik daripada Himapol, karena pun Himapol ini kalau bahasa-bahasa kabar burung mengatakan himpunan paling kecil orangnya, tapi konfliknya paling besar. Oke. Nah, konflik di dalam itu ya karena bukan hanya berbicara kelompok, karena kelompok kita nggak ada, berbicara individu-individu yang perempuan yang agak berbicara gender pun kurang, jadi lebih kepada kepemimpinan sih kan, apalagi di kepemimpinan suatu hal yang vital di dalam keorganisasian. Ketika memang ada konflik di kepemimpinan, pasti arah gerak kepemimpinan itu ataupun arah gerak organisasi itu agak terganggu ya, banyak distorsi lah. Itu sih ya kalau konflik di Himapol. Nah, jika tadi cukup menarik nih pembahasan terkait dengan politik. Tadi Tum bilang secara administrasi ya memang Tum Rival adalah ketua umumnya. Cuma secara akar rumput ada banyak kepala dan banyak pemimpin pada kutip ya. Nah, gimana cara Tum Rival menghandle itu semua? Dalam artian bisa mengkoordinirkan secara satu dan secara konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti apa Tum? Ya, gini ya, sebelumnya kalau kita berbicara kultur politik itu kan lebih pada pemerintahan, kepemimpinan. Nah, budaya-budaya yang dibawa di Himapol itu, ya budaya memang seharusnya ada di bangsa ini. Seperti misalkan mahasiswa kampus, ada representasi daripada negara ya kan, daripada pemerintah. Nah, di politik pun seperti itu. Apalagi berbicara politik di Himapol, itu sama juga dengan sistem demokrasi kita, yaitu sistem musyawarah. Musyawarah, oke. Nah, karena saking musyawarahnya itu, ketika pemimpin dan pemimpin itu bertemu, wah, ini titik temunya nih berat nih. Berat sekali ya kan, gitu ya. ya. Nah, tapi karena kita masih mau politik yang berbicara tentang kepemimpinan, intelektual kepemimpinan, berbicara tentang fokus arah gerak kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan politik itu menyeluruh. Kalau misalkan kalau kita bilang di anak politik itu politik semua merata. Nah, itu kan penyeluruhan di antara keorganisasian, budaya dan lain-lain. Penyelesaian kita itu di dalam kepemimpinan ya seperti biasanya. Kalau misalkan Pak bilang kan nanti dikumpulin, ayo dibicarakan apa nih konfliknya. Sama pun juga kan seperti Himapol juga seperti itu. Tapi kalau kita lebih mengedepankan misalkan ada permasalahan tentang kepemimpinan, ada problematika lah di dalam kepemimpinan ataupun di dalam jalannya organisasi. Itu pasti perlu ada diskusi nih. Kita diskusikan, ayo kita duduk sama-sama, ayo kita keluarkan argumen terbaik kita. Karena anak politik itu paling anti ya, dengan ada bahasanya argumentum ad hominem. Artinya Tum? Itu adalah argumen yang tidak mempunyai dalil yang pasti. Oke. Nah, kadang kan kalau anak politik ini lebih suka ngomong ya, lebih banyak suka ngomong. Oke. Nah, kita ini saling tahu nih watak kita. Semua pengurus itu sama-sama suka ngomong. Tapi kita pasti akan memilah di mana argumen-argumen yang kita keluarkan dalam penyelesaian ini yang lebih berbobot ataupun yang lebih bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika kita mendapatkan ujungnya, kita mendapatkan titik piramidanya, ya di situ kita melakukan penyelesaian. Ya udah, ayo kita sepakat karena kita berdemokrasi, kita juga bermusyawarah. Jadi keputusan yang ada di dalam kepemimpinan itu yang kita pilih atau yang kita ambil. Secara penyelesaiannya setiap konflik pasti seperti itu. Apalagi yang di dalam Himapol itu sendiri isinya kan kepala-kepala. Pasti harus butuh kesepakatan. Kalau cuma ayo yang penting selesai dan lain-lain, nanti di belakangnya akan ribet. Beda lagi kan. Betul. Jadi mending kita selesaikan, kita sepakati dan kita jalankan. Itu sih ya kalau untuk penyelesaian di konflik Himapol. Oke. Jadi sudah kita simak pembahasan dengan berbagai macam. Kita mungkin temanya sedikit konflik ya. Penyelesaian konflik dan problem solving dari masing-masing ketua umum. Dan kita sama-sama sudah melihat bahwasannya penyelesaian dan problem solving itu hampir sama, serupa. Tetap diadakan diskusi dan musyawarah. Kita ambil jalan terbaiknya seperti apa, lalu kita putuskan. Kurang lebih seperti itu. Nah, Selanjutnya kita ada games quiz kayak kartu random card. Oke. Apa nih? Jadi kita bakalan masing-masing ketum dan grup pilih salah satu kartu, terus di sini ada pertanyaan, nanti dijawab. Setiap pertanyaan beda-beda. Jawabnya Kalau tadi kita udah ngomongin soal serius terus ya, coba kita main have fun sebentar lah. Iya, Jangan ngomongin untuk soal refresh. yang begitu lah. Oke. Jadi kita main Jawabnya dengan nih. jujur atau apa nih? Harusnya dengan jujur Dengan dong. jujur. Iya. Bercanda atau harus. serius? Iya. Campur boleh? Campur Jujur boleh. tapi serius kita. Oke. Oke, silakan Oke, tuh. Diambil dipilih dari satu. itu paham lu ya. Oke. Tahan dulu. Oke. Jauh amat. Oke. Boleh dibantu? Sorry. Yang warna merah aja. Yang warna merah siap. Biar kimia banget ya. Yoi. Oke. Kimia Thank you Tita. You Dilanjut terus ya. ngobrol masa lalu.
Ini bukan ya? Tar dulu. Ngobrol kehidupan. Masa lalu. Berat Jadi banget, nanti Mas, di balik kartu itu Diri sendiri. bakal ada pertanyaan, Iya, iya. pertanyaan yang beda nanti Betul, dijawab betul. sesuai pertanyaan yang didapat masing-masing. Dimulai dari siapa nih? Dari siapa dulu ini? Dari yang hitam dulu lah. Iya. Oke, yang hitam dulu ya. Yang hitam dulu. Agak sedikit Boleh, rasis Bang. tapi dengan melambangkan identitas. Bu, lima bisa lihat nih? Oke. Udah bisa lihat? Boleh. Boleh. Boleh dibuka tuh. Sambil dibacain. Sambil dibacain pertanyaannya. Baca Ripal. Oke, menurut kamu pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain atau diingat Asik. agar bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang? Asik. Ini pertanyaan agak filosofi ya. Oke, siap. Jawab sekarang nih. Boleh dijawab sekarang ke penonton. Keluarkan kata-kata filsufmu. Oke. Oke, ketika kita berbicara masa lalu ya, berbicara masa lalu itu kita berbicara dengan waktu. Kita berbicara dengan proses kehidupan. Proses kehidupan, kalau bahasa orang kan, ada yang bilang bahwa waktu itu adalah uang. Sedangkan uang itu adalah sesuatu hal yang berharga. Nah, berarti waktu ini lebih berharga daripada uang. Karena waktu pun bisa diungkapkan sebagai uang ataupun kekayaan ataupun materi. Ketika berbicara waktu yang lampau, terus di sini kan menanyakan buruk di masa lalu itu lebih baik dilupakan atau diingat. Kita di sekolah itu tidak pernah diajarkan untuk melupakan. Benar nggak? Betul. Benar. Dari sekolah dasar, TK pun, dari TK sampai mahasiswa sekarang, mungkin sampai S3 pun Betul. disuruh Menghafal. Mengingat. menghafal. Ingat. Karena kalau untuk melupakan kan susah. Tapi di hal ini ketika masa lalu itu mau diingat ya tentang pengalaman buruk, misalkan hal yang buruk. Hal yang buruk ini karena kalau saya punya prinsip yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik. Jadi kadang yang buruk itu pun ketika kita ingat dan ketika kita ambil apa hikmah-hikmahnya kita ambil, kita bisa analisis ternyata misalkan pengalaman buruk ini karena apa ya? Apakah itu karena kesalahan saya ataupun kesalahan lingkungan dan apa yang perlu saya perbaiki. Nah, itu bisa menjadi suatu hal yang baik ketika memang pengalaman buruk kita ingat, kita evaluasi dan kita implementasikan untuk memperbaiki daripada yang memang sudah kita lalui. Itu ketika memang masa lalu yang mau diingat ya, yang seharusnya diingat, itu untuk menjadi bahan pelajaran. Tapi ada suatu situasi ataupun suatu suasana yang dimana kita memang harus didesak untuk melupakan. Karena ada permasalahan-permasalahan yang ketika memang diingat itu tidak akan memberikan dampak yang lebih baik. Ya mungkin itu lebih ke permasalahan-permasalahan yang memang tidak menemukan titik pertemuannya atau titik jalannya di Seperti soal apa? Kesalahan itu perlu diingat atau perlu dilupakan. Kita lempar sekarang. Coba mau kemana dulu? Sinta kira-kira. Mau ke Mana nih? yang merah dulu atau mau yang Mana pakai batik nih? dulu nih kita? Boleh deh yang pakai batik dulu. Oke. Biar yang merah nggak deg-degan. Kalau nggak ini aja dulu yang merah aja dulu biar ketua umum BEM. Ya. Kita kan. Jadi ya ini biar hima-hima dulu aja gitu. Oh ya, ini closing statement. Iya, closing statement boleh, nanti. boleh. Iya. Boleh, boleh, Biasanya boleh. pertanyaan berat kalau buat ketua BEM itu. Coba Tum Jafir Coba. dulu. Itu. Coba boleh dibuka. Ini Dan dapatnya dibacakan juga soalnya. yang merah kehidupan. Tadi dibilangin sama host mau senang-senang, tapi ternyata nggak juga, ini bahasanya berat. Kehidupan gitu loh. Baca Beda tuh. nih, ekspektasi berbeda nih. Ya udahlah, kita coba bacakan pertanyaannya. Gimana sih cara kamu berdamai dengan hal buruk yang terjadi di hidup kamu? Sama dengan pertanyaan pertama nih. Masa Filosofis lalu lagi. kehidupan. Masa lalu lagi ya. Filosofis kehidupan ini. Seperti tiga-tiganya nggak jauh dari masa lalu. Diri sendiri itu. Kalau membahas masa lalu ya, tentu ada yang baik dan juga yang buruk. Tapi dengan terjadinya hal buruk ini, jika dilihat dari sudut pandang yang lain akan terlihat juga manfaatnya. Jadi kalau bertanya bagaimana sih cara seseorang ataupun cara diri pribadi saya sendiri untuk ya berdamai lah dengan masa lalu, ya dengan cara melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang misalkan dari orang lain yang melihat bahwa memang apa yang sudah terjadi di masa lalu itu tidaklah seburuk itu, juga ada manfaatnya. Toh juga sama seperti di percintaan juga, ketika kita putus sama seseorang dan seseorang tersebut menjadi mantan, ya itu adalah merupakan pembelajaran buat kita, yang dimana itu adalah bahan evaluasi. Sama halnya juga kita di kelembagaan ini, yang kita di sini sebagai dimisioner tidak luput dari kesalahan gitu loh. Tapi kesalahan tersebut ya merupakan bahan evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Maka dari itu cara yang terbaik untuk berdamai ya dengan adanya tujuan yang ingin dicapai yang lebih baik lagi, sehingga kita melihat masa lalu yang buruk itu
bukan sebagai ingatan memori yang kelam, tapi adalah sebagai pembelajaran ataupun ya proses kita untuk mencapai ketujuan kita nanti. Gitu sih palingnya dari gue. Singkat aja sih selama kita nggak kayak anak politik. Oke, kan bilangnya suka perlu berbicara lagi ya, perlu menganalogi lebih dalam gitu. Oke. Kan pertanyaannya panjang, Oh makanya gitu, kita jawab gitu, panjang. gitu. Yes. Oke. Jadi singkatnya tuh kita mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi gitu Betul, ya. betul. Tapi kecinta-cintaan lagi ya. Iya, Memang gimana ya? antara Emang kehidupan dengan cinta cinta lagi. tuh Relate banget memang emang. tidak bisa dapat dipisahkan itu. Tadi kita sudah dengar dari ketum Himapol dan ketum Himia. Coba boleh dibuka Gu dari ketua umum BEM, ex ketua umum BEM. Oke, Terkait ini dengan pertanyaannya. terkait diri sendiri ini. Wah, siap. Aduh. Pertanyaannya. Bisa dilihat teman-teman? Boleh di nggak bisa dong. Nggak nyampe dong. Apa sih prinsip hidup kamu yang nggak akan pernah kamu ubah? Oke. Prinsip hidup kamu yang nggak pernah kamu ubah. Oke. Prinsip hidup saya yang tidak pernah diubah sampai kapanpun. Ini udah saya coba cantumin juga dalam skripsi saya. Saya mempunyai moto jadilah diri sendiri. Karena apa? Sejatinya kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bisa mengekspos kelebihan kita sesuai dengan kadarnya, dan kita bisa mengekspos kekurangan kita menjadi kelebihan itu sesuai dengan yang kita mau. Artinya kekurangan kita ini nggak selamanya bisa kekurangan. Kekurangan kita ini bisa menjadi kelebihan kita yang mana kita bisa manfaatkan untuk diri kita di masa yang mendatang. Oke. Bicara soal sharing dengan apa ya, terkait dengan diri sendiri dan lain-lain. Coba kasih tahu teman-teman akademika apa benefit yang dihasilkan setelah para ketum ini lengser dari jabatannya yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan yang lebih nyata lagi gitu. Coba boleh dikasih tahu ke teman-teman akademika, mungkin dari Tum Jafir dulu ya. Biar lebih seru, Iya. benefit, motivasi, Apa? quotes juga boleh. Boleh banget. Benefit dari mengikuti organisasi ya. Yang pertama sih gak munafik, kita tujuan kita di akademik ini untuk lulus dengan nilai bagus. Ya dengan cara kalian mengikuti organisasi juga kalian bisa istilahnya cari muka gitu loh. Dosen pun juga pasti mengenal kalian gitu loh. Yang mana itu juga mungkin bisa mendongkrak nilai kalian juga gitu. Lalu yang selanjutnya mungkin berbicara soft skill lah. Soft skill dari masing-masing individu kan berbeda. Dia terfokus di bidang apa. Kalau memang berkaca dari diri saya sendiri, memang saya lebih suka untuk ya belajar ataupun bersosialisasi lah gitu. Jadi lebih sering waktu digunakan untuk berbicara, berdiskusi segala macam gitu. Dan alhasil saya bisa mengasah skill public speaking atau berbicara di depan umum yang memang sebelumnya saya cukup gugup ya, cukup kaku lah. Karena ya saya akui dulu merupakan orang yang introvert gitu loh. Nggak tahu kenapa setelah kita masuk ke kehidupan di kampus dan masuk organisasi, itu mengubah semuanya dan bisa menjadi lebih baik. Dan terakhir untuk benefitnya networking, dimana relasi yang kita jalin ke seluruh mahasiswa administrasi publik dan juga ataupun dari politik dan juga dari BEM juga dari FISIP semuanya itu juga bisa memberi manfaat berlebih ketika nanti kita memasuki dunia yang sesungguhnya ataupun dunia pekerjaan. Networking juga merupakan salah satu landasan lah kita untuk mencari sesuatu di dunia pekerjaan. Kita tahu sendiri orang dalam nomor satu. Oke, betul. Benar banget. Gitu. Keren banget ya, dari introvert bisa public speaking. Itu tuh nggak mudah loh. Nggak mudah. Serius nggak mudah. Itu nggak Tum, mudah. tadi kalau kita udah ngomongin nama Jafir, kalau dari Tum Rival sendiri gimana? Seberapa pengaruh fungsi dan peran organisasi yang sudah Tum jalanin selama beberapa bulan kemarin, satu periode, untuk kehidupan yang lebih nyata lagi? Kalau berbicara ya tentang benefit ataupun hasil daripada apa yang sudah kita jalani, kurang lebihnya kan ya hampir sama juga, daripada relasi, daripada memang upgrade soft skill. Tapi ketika di politik ini ya, Himapol ini karena emang bertarung dan juga bertahan dengan pemimpin-pemimpin lainnya di dalam satu kepemimpinan, itu kan pasti lebih berat ya. Nah, tapi di hal itu, di luar daripada pemahaman tentang soft skill, gimana caranya kita mengupgrade kebijaksanaan juga daripada kepemimpinan, pasti jelasnya
untuk politik, karena berbicara kekuasaan ya, itu yang diungkapkan ya, bahwa politik itu berbicara kekuasaan, relasinya pasti lebih besar. Mungkin kalau di sini, kalau kita ya, apalagi masuk dalam politik, yang Himapol UMJ sendiri ketika berbicara keluar pun, ayo masih bisa juga diadu. Oke. Di seluruh Indonesia pun kita masih bisa dikenal. Siap. Ketika memang berbicara politik, Betul. Himapol ya, karena kan memang punya relasi sendiri. Nah jelas, itu menjadi poin penting ketika memang kita lengser pada kepengurusan. Ya kurang lebihnya pasti untuk peningkatan soft skill. Kalau misalkan Tum Jafir kan bilang introvert ya, terus bisa jadi berbicara. Mungkin saya juga introvert. Oh siap. Tapi nggak tahu itu sejak Percaya kapan ya. nggak? Percaya nggak? Tum Rival introvert. Tapi nggak kelihatan. Ya Oke. intinya pasti ada perubahan yang lebih baik untuk setelahnya daripada kepengurusan, karena kita kan ditempa bukan hanya dari segi mental, segi kepemimpinan, pasti ada finansial juga, dan itu Betul. pasti mempengaruhi daripada perkembangan psikologis kita. Di luar daripada soft skill pasti ya materi, non materi, jiwa dan raga Wah, itu siap. pun pasti kena. Semua, Mental. kita kena. Semua wah pasti Semua kena itu. Psikologis, Terlatih. iya betul. terlatih. Betul. Karena kan tekanannya banyak Iya. dan lain-lain lah. Ya intinya kalau organisasi itu pasti memberikan pelajaran yang lebih baik ke depannya. Karena ada hal-hal yang memang di akademik itu diajarkan, tapi di kehidupan nyata sangat diperlukan bukan hanya akademik. Nah pasti perlu banyak jawanta daripada akademik yang menjadi representasi daripada teknis. Nah teknis ini kalau kita berbicara di akademik pasti lebih banyak berbicara teori. Tapi kalau di organisasi, teori itu cuma sebagai dasar. Untuk kedepannya, itu tindakan ataupun jawanta daripada apa yang sudah dipelajari. Yang jelas, pengalaman akan lebih banyak didapatkan di organisasi. Tapi akademik pun tidak terlepas. Kan semuanya harus balance lah, harus seimbang. Karena pastinya akademik ataupun organisasi punya manfaat yang baik juga ketika memang digunakan dan dijalankan dengan baik. Mungkin itu sih. Oke. Pengalaman gitu ya Bang ya. Apa kita udahan aja kali? Selesai dah. Masih ada satu lagi. Closing statement. Udah closing. Closing statement. Yang paling Oke. berat pasti ya. Pasti Yang paling paling berat. berat. Jawabannya harus lebih berat dari Betul. kedua abang-abang Oke. ini ya. Gongnya di sini, Betul. gongnya di sini. Nah, kalau Gup Ahok sendiri Gup, apa sih Gup yang udah Terus kaki. dilakuin setelah selesai menjabat? Kan mungkin kalau Tum Rival dan Tum Jafir ini masih melanjutkan studinya ya? Masih ada 1 semester itu ya? 2 semester? Setengah semester? Setengah. Insya Allah, Insya sidang Allah. habis ini. Cuman kalau memang Gup Ahok ini memang sudah selesai dan arti sudah tidak ada kepentingan di akademis lagi gitu. Apa yang sedang dilakukan sekarang itu? Yang kira-kiranya masih relate dengan organisasi? Oke. Apa yang saya lakukan setelah saya selesai menjabat dan selesai akademik? Pertama, saya coba memanfaatkan jaringan yang telah dibuat di organisasi di setingkat BEM. Teman-teman boleh ketahui, ketika teman-teman masuk di organisasi tingkat fakultas, teman-teman mempunyai jaringan yang sangat luas. Artinya teman-teman nggak berkecimpung di FISIP UMJ ataupun di UMJ saja. Teman-teman bisa berkecimpung dengan teman-teman yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Barat, ataupun Indonesia Tengah. Dan teman-teman bisa memanfaatkan itu. Dalam artian kali ini kan momentumnya momentum politik ya. Ini teman-teman bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk ya dalam tanda kutip ya untuk bisa memenangkan salah satu pasangan, baik itu caleg ataupun pilpres gitu. Selain itu juga tadi yang telah disampaikan oleh dua ketua umum terdahulu, banyak benefit yang diterima teman-teman, baik itu terkait mental. Ini paling penting sih, karena sebelum teman-teman mahasiswa itu keluar dari masa studinya, mental paling penting untuk diuji dulu di kampus. Karena ketika kita sudah masuk ke ranah profesional, terutama dunia kerja ya, dunia kerja ini kan ranah profesional, artinya semua hal yang bersifat itu pekerjaan ya harus diterima dengan baik. Ketika ada omongan dari atasan ataupun teman satu pekerjaan yang ngomongnya tidak enak, ya jangan diambil hati, kita bersikap profesional. Nah, sikap profesional itu bisa kita tempa di dalam organisasi. Ketika teman-teman masuk organisasi ya mental teman-teman bakal teruji, baik itu diomongin di dalam organisasi tersebut, baik itu diomongin satu FISIP ataupun satu UMJ,
itu mental teman-teman diuji di situ. Berangkat dari Iya, pengalaman ya. ketika mental udah diuji, ketika lulus dan masuk pekerjaan ya udah santai-santai aja. Toh Oke. gue udah diuji kok di Udah dalam kebal kampus. gitu ya. Betul. Ini ceritanya berangkat dari pengalaman. Iya. ya. Nah, Oke. itu sih manfaat yang paling baik ya untuk teman-teman ya. Mental dan jaringan, dan salah satunya ya teman-teman bisa berpikir secara positif ya. Oke, kita udah nangkep apa yang dikatakan sama Gup Ahong ini merupakan suatu gambaran terkait dengan langkah yang sudah diambil setelah Gup Ahong ini setelah menyelesaikan tugas-tugas yang Gup Ahong ini laksanakan gitu. Terakhir, karena memang sudah berjalan cukup lama, closing statement boleh disampaikan kepada teman-teman akademika dan sampaikan kepada mereka bahwasanya organisasi ini cukup penting untuk kehidupan kita yang lebih nyata lagi dan pasti lebih keras lagi, Bu. Kepada teman-teman mahasiswa nantinya. Oke, teman-teman akademika yang ada di sana, yang ada di YouTube, ingat jadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar belajar di dalam ruangan saja, tapi jadi mahasiswa itu perlu mempraktikkan apa yang sudah dibahas di dalam ruangan. Artinya teman-teman bisa mengeksplos diri teman-teman di dalam organisasi. Jadi manfaatkanlah ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa, explore diri teman-teman seluas-luasnya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya tidak capek ya terus laksanakan sampai teman-teman bisa mengambil semua yang ada di kampus kita UMJ. Dan terakhir, organisasi tidak mengganggu akademik teman-teman. Artinya ketika teman-teman bisa membalance itu dengan baik, dengan benar, organisasi bisa memberikan manfaat yang lebih untuk teman-teman terutama di dunia akademik. Oke, kita sudah mendengar berbagai macam pernyataan yang dilakukan oleh para ketua umum, baik dari ketua umum Himapol UMJ, Himia UMJ, dan tentunya BEM FISIP UMJ yang sangat luar biasa dan sangat menarik tentunya. Tapi lebih daripada itu, waktu sudah berakhir, Gup. Dengan keterbatasan waktu kita ucapkan berdua ya, mungkin terima kasih banyak sudah mampir Terima dan kasih sudah telah datang. memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi itu saja teman-teman akademika, bahwasannya organisasi itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan kita yang lebih nyata lagi. Dan tentunya kita dapat mengambil contoh dari Gup Ahong bahwasanya menjadi ketua umum BEM FISIP UMJ itu tidak sama sekali menghambat daripada pergerakan di bidang akademisnya. Oke, teman-teman akademika, sudah kita dengar berbagai macam statement yang telah disampaikan oleh para ketua umum yang sangat luar biasa, bahwasanya peran organisasi sangatlah penting dan sangat dibutuhkan untuk menguji kehidupan yang lebih nyata lagi nantinya. Dapat kita ambil dan dapat kita contoh dari Gup Ahong sebagai ketua umum BEM FISIP UMJ pada masa periode sebelumnya, bagaimana cara ia berhasil menuntaskan masa studi dia dengan tepat waktu dan sama sekali tidak menghambat daripada pergerakan di organisasinya. Sangat luar biasa dan sangat menarik. Berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini dengan para ketua umum baik Himia, Himapol, dan BEM FISIP UMJ. Pembahasan yang sangat menarik dan sangat luar biasa sudah kita saksikan bersama. Tentu saya Muhammad Mesar Rizky Akbar. Dan saya Sinta Yunira. Mohon pamit dan mohon izin undur diri dari hadapan teman-teman akademika. Jangan lupa tetap saksikan Ruang Dialog di YouTube channel Komunikasi UMJ. Like, comment, and subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. See you. See you. You join organisasi. Dadah. Jangan lupa. Jangan lupa ya Join. Sokin. join.